Oke teman-teman, sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan kali ini kita akan membahas materi auditing 2 dengan judul audit siklus pendapatan dan penerimaan kas. Oke, kita masuk pada latar belakang. Audit terhadap siklus pendapatan mencakup dua pendekatan, yaitu pengujian kepatuhan dan pengujian substansi. Pengujian kepatuhan bertujuan untuk memahami struktur pengendalian intern terhadap siklus penjualan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengujian substansi. Pengujian substansi dimaksudkan untuk melakukan verifikasi terhadap kelayakan jumlah rupiah serta kesesuaian penyajiannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia. Siklus pendapatan juga terbentuk dari beberapa sistem, di antaranya sistem penjualan kredit, sistem penerimaan kas, penyesuaian penjualan yang meliputi potongan penjualan, return, dan lain sebagainya. Sedangkan rekening-rekening yang terkait dengan siklus pendapatan meliputi pertama penjualan, 2 kos penjualan, ketiga kas, 4 piutang dagang, 5 persediaan, 6 potongan penjualan, 7 pencadangan dan kembalian piutang, 8 pencadangan kerugian piutang, 9 kerugian piutang. Nah, semua rekening-rekening tersebut di atas dipengaruhi secara langsung oleh transaksi siklus pendapatan. Dengan demikian, besarnya jumlah rupiah yang disajikan dalam rekening tersebut saling berelasi dan saling mempengaruhi rekening lainnya. Oke, sekarang masuk pada pembahasan yang bagian A, pengakuan pendapatan. Kriteria untuk pengakuan pendapatan antara lain bukti meyakinkan bahwa terdapat suatu perjanjian. Kedua, pengiriman telah dilakukan atau jasa telah diberikan. Ketiga, harga jual sudah pasti atau dapat ditentukan. Keempat, kolektibilitas dapat dijamin dengan memadai. 3 jenis transaksi yang khususnya terdapat dalam proses pendapatan, antara lain penjualan barang atau penyerahan jasa secara tunai atau kredit, kemudian penerimaan kas dari pelanggan sebagai pembayaran atas barang dan jasa, dan terakhir pengembalian barang oleh pelanggan secara kredit atau tunai. Kemudian yang bagian B, dokumen dan catatan yang terdapat dalam proses pendapatan. Yang pertama, formulir persetujuan kredit. Yang kedua, dokumen pengiriman. Yang ketiga, faktur penjualan. Yang keempat, jurnal penjualan. Yang kelima, laporan transaksi pelanggan. Yang keenam, buku besar pembantu piutang usaha. Yang ketujuh, neraca saldo umur piutang usaha. Yang kedelapan, nota pembayaran. Yang kesembilan, jurnal penerimaan kas. Yang kesepuluh, memorandum kredit. Yang ke-11, otorisasi penghapusan. Yang ke-12, pesanan. Yang ke-13, otorisasi kredit. Yang ke-14, pengiriman. Yang ke-15, penagihan. Yang ke-16, penerimaan kas. Yang ke-17, piutang usaha. Dan yang terakhir 18, buku besar. Bagian C, penentuan risiko bawaan. Risiko bawaan yang dapat mempengaruhi proses pendapatan adalah
sebagai berikut. Bagian A, faktor-faktor yang terkait dengan industri. Faktor-faktor seperti profitabilitas dan kesehatan industri, di mana perusahaan beroperasi, tingkat kompetensi dalam industri, dan tingkat perubahan teknologi industri mempengaruhi potensi salah saji dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika industri mengalami penurunan permintaan atas produk. Bagian B adalah kompleksitas dan perdebatan atas persoalan pengakuan pendapatan. Pada beberapa entitas, pengakuan pendapatan dapat melibatkan perhitungan yang kompleks. Sebagai contoh adalah pengakuan pendapatan atas perjanjian konstruksi jangka panjang dan penjualan cicilan. Yang bagian C, kesulitan audit atas transaksi dan saldo akun. Akun-akun yang sulit untuk diaudit dapat menjadi masalah bagi auditor. Di samping itu, persoalan pengakuan pendapatan seperti yang telah dibahas sebelumnya, penyisihan atas piutang tak tertagih dapat menjadi sulit untuk diaudit karena subjektivitas dalam penetapan nilainya. Dan yang terakhir adalah salah saji yang terdeteksi dalam audit periode sebelumnya. Keberadaan salah saji dalam audit periode sebelumnya merupakan indikator yang baik bahwa akan terdapat salah saji dalam audit periode berjalan. Bagian D, audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Tujuan audit ini adalah untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi oleh siklus ini telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Perkiraan-perkiraan utama yang terdapat pada siklus penjualan dan penerimaan kas adalah penjualan, cadangan dan retur penjualan, beban piutang tak tertagih, potongan tunai yang diambil, piutang dagang, penyisihan piutang tak tertagih, dan kas di bank. Bagian E, proses dan pencatatan penerimaan kas. Proses ini meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pencatatan kas, baik kas maupun berupa cek. Pertimbangan utama adalah seluruh kas harus disetor ke bank dalam jumlah yang benar dan tepat waktu dan dicatat ke berkas transaksi. Penerimaan kas yang digunakan untuk membuat jurnal penerimaan kas dan memutakhirkan berkas induk piutang usaha. Dokumen yang berhubungan dengan ini, pertama, nota pembayaran, daftar awal penerimaan kas, jurnal penerimaan kas, pemrosesan dan pencatatan cadangan dan retur penjualan, dan dokumen lainnya yang terkait, yakni kredit memo, jurnal cadangan dan retur penjualan, penghapusan piutang tak tertagih. Bagian F, metodologi perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Auditor memperkirakan risiko pengendalian pada setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahan untuk setiap tujuan. Pengendalian yang dimaksud terdiri dari 1. Pemisahan tugas yang memadai. 2. Otorisasi yang semestinya. 3. Dokumen atau catatan yang memadai. 4. Dokumen yang pre-numbered. Yang kelima,
pengiriman monthly statement. Yang keenam, prosedur verifikasi intern. Dan yang terakhir, bagian G, pengendalian intern, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Bagian A, menyiapkan pembuktian atas penerimaan kas. Pengujian ini dilakukan dengan menjumlah penerimaan kas yang dicatat di jurnal penerimaan kas pada periode tertentu dan direkonsiliasi dengan setoran aktual yang dilakukan ke bank untuk periode yang sama. Prosedur ini digunakan untuk membongkar 1. Penerimaan kas yang belum disetor atau pinjaman tidak dicatat. Yang kedua, setoran yang tidak dicatat atau pinjaman bank yang langsung disetor ke rekening. Bagian B, pengujian audit untuk piutang tak tertagih. Pertimbangan utama auditor untuk memverifikasi penghapusan piutang tak tertagih adalah keabsahan dan kepantasan otorisasi dengan perhatian utama, yakni kemungkinan klien untuk menutupi defalkasi dengan menghapus piutang yang telah ditagih. Bagian C, pengendalian intern tambahan atas transaksi neraca. Jika IC untuk golongan transaksi efektif dan pengujian substantif mendukung, maka kemungkinan salah saji berkurang. Bagian D, dampak hasil pengujian, pengendalian, dan transaksi. Bagian audit yang sangat dipengaruhi yakni saldo piutang usaha, kas, beban piutang tak tertagih, dan penyisihan piutang tak tertagih. Sekian dari penjelasan kami mengenai ruang lingkup audit siklus pendapatan dan penerimaan kas. Semoga bermanfaat bagi kita.